Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali komentari video dari Tamparagi kali ini ya. Jadi judulnya adalah Agustan Jangan Murtad. Ya, bahaya. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Ya, hari ini pada saat ini saya live dadakan ya, karena saya lihat di channel Edi Prayitno ada video judulnya begini. Waspada Yudi Mulyana Waspada Yudi Mulyana seri kedua dimurtadkan kembali. Ada yang bocorkan video rahasia kita. Ya, jadi ini Edi Prayitno ini seperti agak ketakutan ya, takut supaya takut Agustan murtad gitu ya, dimurtadkan. Jadi saya pada hari ini saya bikin video dan judulnya Agustan Jangan Murtad ya. Saya mau kasih tahu alasannya kenapa Agustan jangan murtad. Oke? Yang pertama adalah kalau Agustan dalam murtad, dia dalam bahaya. Teman-teman bisa lihat hadis ya, cari di hadis.id tentang murtad. Teman-teman bisa cari. Kita akan dapat seperti ini ya. Ya, ini banyak ya hadis-hadis tentang murtad. Nah, saya mau bacakan beberapa, cuma dua aja yang saya mau bacakan ya. Yang pertama dari hadis Ibnu Majah nomor 2562. Oke, ini teman-teman ikut baca ya. Saya menceritakan kepada kami bla bla bla. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Gitu. Jadi kalau misalnya Agustan murtad, ya kemungkinan ada yang gitu ya ke dia ya. Ya, itu bahaya sekali ya. Nah, ini yang pertama ya, Ibnu Majah nomor 2565. Kemudian Ibnu Majah nomor 2524. Saya ambil Ibnu Majah karena ada yang di depan ya, teman-teman ya. Ini ada banyak, saya nggak ambil semuanya. Saya cuma ambil yang dua yang di depan aja. Ya, ini Ibnu Majah nomor 2524. Darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan tiga hal. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah halal seorang muslim kecuali pada salah satu dari tiga hal. Seseorang yang berzina dan ia telah menikah, maka ia harus dirajam. Seseorang yang membunuh orang lain tanpa hak, atau seseorang yang murtad setelah ia memeluk Islam. Ya, jadi kalau kemarin Agustan menghalalkan darah orang, kalau misalnya dia murtad, darahnya akan dihalalkan oleh orang. Jadi bahaya sekali. Jadi saya tidak berharap Agustan murtad ya, karena itu berbahaya buat dia. Oke, ini yang tadi ya. Jadi teman-teman bisa cari sendiri hadis tentang murtad di hadis.id. Ini ada di Ibnu Majah 2526 sama 2524. Tidak, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia. Ini Rasulullah SAW yang ngomong. Terus begitu juga satu lagi, tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga hal. Hal yang ketiga adalah seseorang yang murtad setelah ia memeluk Islam. Ini clear di dalam hadis ya. Nah, kenapa saya juga mendukung kalau Agustan itu lebih baik dia tetap beragama Islam lah ya, tetap ya gimana pun juga. Yang pertama, karena Agustan lebih membantu saya sebenarnya, membantu kita nih yang non muslim ya. Agustan itu menunjukkan bahwa masuk Islam tidak membuat orang menjadi lebih baik, malah membuat orang menjadi haus darah seperti dia. Ya, kita tahu kalau misalnya teman-teman sering nonton YouTube ya, yang dihalalkan darahnya sama Agustan tuh udah ada banyak ya, cukup ada beberapa orang gitu. Setahu saya pernah dihalalkan darahnya. Yang kedua, Rudi Layar Teologi. Tonton, saya mau bahasnya lagi gini ya. Kita nggak bisa melihat ajaran agama tuh dari penganutnya. Ya, ada orang yang setelah masuk Islam tuh berubah total. Ada yang tetap belum berubah gitu. Jadi yang salah bukan agamanya. Sekali lagi ya, bukan agamanya yang merubah orang tersebut, tapi orang itulah yang berubah karena pengaruh dari agamanya gitu loh. Jadi ada orang yang betul-betul masuk ke suatu agama ya, terutama namanya agama Islam, dan dia memang betul-betul belajar dan memahami ajarannya, lalu udah praktekkan. Ada orang yang masuk Islam mungkin ilmu belum cukup ya, jadi dia tuh belum sempat mempraktekkan atau memang belum paham tentang ajaran Islam gitu. Nah, jadi kalau dia lihat perbandingan ya, misalnya dia membandingkan Agustan ya, jangan ambil contoh kasus yang satu Agustan berdiri sendiri seperti ini, enggak. Bandingkan kayak Yusuf Estes. Anda coba lihat Yusuf Estes.
Bagaimana dulu beliau begitu kerasnya, ketika beliau masuk Islam, beliau berubah. Yusuf Estes ya, seorang mantan pendeta dari Amerika ya, yang di mualaf tuh, beliau dulu begitu kerasnya. Setelah dia masuk Islam, dia menjadi pribadi yang lembut. Dia kayak apa namanya, kayak Ustadz Jaywaloni ya, dulu luar biasa waktu dia masih di agama Kristen guys. Lalu dia berubah ketika masuk Islam kan. Dia tetap masih keras dan tegas, tapi tidak separah waktu dia di Kristen gitu kan. Juga bisa lihat juga yang lain. Siapa lagi yang lain misalnya kayak nggak usah lah ngomong ke Kristen ya, di luar Islam kayak dulu kayak Umar bin Khattab. Bagaimana kerasnya Umar bin Khattab ketika masuk Islam, dia berubah kan. Nah, juga ada banyak yang lain juga gitu. Apa ya, kalau dia mengerti dengan ajaran agamanya dan mempraktikkan, dia tidak akan menjadi orang yang keras gitu. Nah, kita nggak bisa berharap banyak kepada orang kayak Agustan misalnya, karena kan namanya yang mualaf. Tentu dia belum ilmunya belum cukup ya kan, belum cukup. Dia belum paham apa ajaran Islam sepenuhnya gitu kan. Dia masih, ya ilmunya tuh belum sampai ke situ gitu guys. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh seorang mualaf gitu. Jadi harusnya kan mualaf itu kan tentunya masih harus belajar gitu kan. Nah itu yang perlu dipahami. Jadi nggak bisa apa ya, kecuali kalau misalnya kalau ada orang mualaf lalu itu dia sudah mengkaji Islam bertahun-tahun tapi tetap itu berarti ada yang salah dengan pemahamannya gitu kan. Apa namanya, bahkan ada orang yang nggak mualaf, seperti misalnya pelaku bom bunuh diri, itu mereka kan bukan mualaf tapi mereka melakukan hal yang keji gitu guys. Jadi ini bukan pada orang masuk Islam lalu menjadi buruk, enggak gitu. Jadi banyak orang-orang baik di Islam ya, banyak. Jadi contoh kayak Nabi Muhammad itu bagaimana beliau baiknya coba. Jadi makanya kalau banyak orang yang masuk Islam itu jadi jahat dibandingkan yang baik, oke lah bisa kita sampaikan begitu. Tapi ingat ya, kalau kita lihat statistik dunia ini, saya kembalikan lagi ke statistik dunia ya. Tempat dengan tingkat kejahatan tertinggi itu adanya di Amerika. Seluruh besar itu dipegang oleh negara-negara yang mayoritas Kristen. Amerika, Inggris, Prancis kan. Coba Anda cek, ada googling sendiri. Negara-negara dengan tingkat kejahatan tertinggi terbanyak itu dipegang oleh seluruh besar negara-negara yang mayoritas Kristen. Nomor satu Amerika. Nah, itu membuktikan kalau Anda melihat daripada orangnya, makanya umat Kristen lah yang paling banyak melakukan kejahatan di dunia ini gitu. Nah, apa Anda mau searching ini kita bawakan ke agama? Kan tidak, karena itu adalah perbuatan umatnya. Makanya nggak fair kalau Anda melihat 1 Agustan, padahal kita harusnya lihat data statistik secara menyeluruh dan global gitu. Itu tingkat kejahatan tertinggi di dunia tuh dipegang apakah oleh negara Muslim apa negara Kristen guys. Nah itu faktanya. Ini makanya kayak misalnya kayak gampangnya kayak apa ya? Misal kayak gampangnya ya. Kayak di Indonesia ini adalah yang paling karena kan lagi parah kasus korupsi gitu kan. Kasus korupsi lagi heboh kan, kasus korupsi. Padahal banyak yang nggak korupsi gitu. Tapi mereka ini tentunya yang korupsi saja gitu kan. Nah, di situ letaknya tidak fair. Misalnya kayak ada lagi kejadian kayak kemarin ada katanya anak umur berapa itu bunuh orang gitu kan, bunuh orang. Nah itu kan hanya 1 orang gitu, dan nggak mewakili seluruhnya. Jadi nggak bisa lah, ini nggak bisa seorang Sagustan itu mewakili umat Islam, nggak bisa ya karena. Jadi bandingkan yang mualaf lain, ada nggak mualaf ini kita ada bandingkan ya, ada berdirikan jajarkan semua mualaf yang kayak Agustannya ada berapa? Paling 1-2 gitu kan. Banyak mualaf yang santun, yang lembut, yang baik gitu kan. Jadi nggak bisa mengatakan bahwa masuk Islam itu membuat orang jadi haus darah, nggak bisa guys. Lalu Benton Taran itu apakah dia masuk Islam? Benton Taran ya yang membunuh kaum muslimin di New Zealand kemarin, apakah dia masuk Islam? Tidak. Justru ketika dia di luar Islam ya dan dia membenci Islam, malah dia melakukan hal yang keji seperti itu ya. Benton Taran selalu pelaku perang dunia pertama kedua yang kebanyakan mayoritas Kristen. Apakah mereka itu karena mualaf menjadi yang saudara? Kan tidak. Mereka pelaku utama perang dunia pertama kedua, lalu pelaku utama penjajahan seluruh dunia. Indonesia bahkan dijajah 3,5 abad. Apakah mereka itu masuk Islam? Tidak. Mereka adalah orang-orang Kristen ya, orang-orang Portugis, Inggris, Belanda. Saudara mereka, bukan hanya saudara.
mereka juga haus sumber daya kan, mereka haus kekayaan. Makanya kan slogan itu adalah Ghost Glory, slogan penjajahan Belanda Portugis itu mencari emas alias kekayaan, serakah gitu kan, mencari kejayaan ya, kekuasaan, dan menyebarkan Injil guys. Nah, jadi justru dengan beragama dengan beragama kita, malah mereka tuh mau niatnya menjajah gitu guys, ya kan, melakukan misi misionaris dengan cara menjajah. Jadi yang salah apakah agamanya apa orangnya gitu kan. Makanya kita harus dudukkan persoalannya gitu. Kita gini guys ya, kita justru tidak pernah kita gunakan orang itu untuk keuntungan Islam, nggak pernah. Dalam artian kayak orang dia ini kan gini, dia coba namanya dia rela Agustani tetap beragama Islam ya, agar Islamnya hancur gitu kan. Berarti kan maksudnya agar Islamnya hancur, jelek citranya. Harusnya kan gini, kita tuh harusnya ya, kita tuh kan harusnya pedomannya adalah menyelamatkan orang. Jadi kita sesuai akidah kita pengen orang tuh sama dengan kita, masuk surga, sama-sama terhindar dari neraka. Kan itu harusnya. Menyelamatkan orang tuh jauh lebih penting. Jadi kalau Anda tahu soal kepercayaan bahwa Islam itu akan mengatakan ada surga, dan keluar Islam itu akan mengatakan neraka, kan berarti kan ini kan masalah keselamatan. Dan kalau Anda mau beriman, Anda akan meyakini itu sepenuh hati. Nah, sedangkan orang saja yang kita tahu di dunia ini ya susah ya, kelaparan lah, terluka, kita pengen bantu, ya kan? Atau dia mau bunuh diri, atau dia dalam keadaan terluka parah mau meninggal, kita akan bantu, ya kan? Apalagi kalau kita tahu dalam akidah kita, kepercayaan kita, jadi bakal masuk neraka gitu dalam akidah kita. Nah, apakah tidak lebih besarnya kita untuk menyelamatkan dia dari api neraka ya, dibandingkan dengan kita menyelamatkan manusia yang terluka, yang kelaparan, yang mau mati, bahkan lebih lebih mana coba yang lebih harus kita selamatkan? Tentu lebih penting kita selamatkan orang dari api neraka, karena api neraka itu kekal kalau bagi orang beriman ya. Kecuali kalau ada mungkin beragamanya KTP. Bagi orang beriman ya lebih bahaya lagi orang masuk neraka dibandingkan orang tuh hanya sekedar meninggal di dunia guys. Misal ada orang yang sekarat atau mau mati, atau ya dalam keadaan terluka parah, dalam bahaya lah di dunia. Itu kalau Anda tidak selamatkan, mungkin dia akan terluka atau bahkan mati. Itu Anda akan amat sangat ingin menyelamatkan dia, ya kan? Nah, apalagi kalau di neraka yang kekal gitu. Mungkin kalau di dunia dia hanya merasakan sakit yang sebentar, nggak selama-lamanya. Tapi di neraka coba, dan juga kadarnya tentu, intensitasnya dan kualitasnya tentu siksa di neraka tuh jauh lebih tidak ada bandingannya bahkan dengan derita di dunia. Nah, kalau di dunia saja Anda ingin menyelamatkan orang, ya kan, dari hal-hal yang menyakitkan bagi dia, apalagi di akhirat gitu kan. Nah, ini aneh kalau ada orang yang demi kepentingan agamanya ya, lebih suka Agustani tetap beragama Islam gitu, ya kan? Jadi dia nggak suka Agustani selamat. Jadi ada dua hal di sini, apakah imannya lemah atau dia tuh ya, tapi saya yakin imannya nggak lemah lah ya. Saya yakin adalah dia tuh lebih mementingkan daripada keselamatan Agustan ya, keselamatan manusia, dia lebih mementingkan gunanya Agustani untuk merusak Islam dari dalam gitu. Jadi dia beranggapan tentu, bagus nih kalau Agustan tuh begitu kan, haus darah di agama Islam, berarti kan cita Islam buruk, rusak gitu guys. Dia senang, dia itu senang ketika citra agama orang itu jelek gitu, senang dia guys. Ya kan, jadi lebih penting daripada keselamatan orang lagi. Jadi di situ apakah itu yang disebut dengan ajaran kasih gitu kan? Ya, kalau kita tidak, kita lebih mending ada orang masuk Islam, ya kan? Masuk Islam, ya kan? Dibandingkan dia itu keluar dari Islam gitu. Karena lebih penting keselamatan dia lagi ya. Nah, jadi misalnya gini, kalau ini contohnya, misal gini, ada orang yang murtad, misalnya ada seorang muslim yang murtad, tapi ketika dia murtad, dia malah jadi haus darah, misalnya seperti Agustan ini misalnya ya. Kita juga nggak bisa mengatakan Agustan ini haus darah, karena itu paling hanya kata-kata saja ya. Yang penting adalah
kata-kata tuh harus dilihat prakteknya. Jadi ada orang yang memang suka bermulut besar ya, tapi kita harus lihat buktinya. Bisa jadi dia tuh hanya kesal lalu dia bermulut besar, kan bisa jadi. Yang penting kan kita lihat buktinya ada dia nggak melakukan gitu kan, tapi faktanya tidak ada. Jadi ketika Agustan ini, adik anggaplah kita ada seorang muslim yang murtad, lalu di Kristen dia haus darah misalnya, mana dia nggak haus darah. Nah, apakah kita rela ya sebagai seorang manusia yang kita tahu iman kita akan meyakini kalau dia akan masuk neraka kalau keluar dari agama kita, lalu kita lebih penting lagi jatuh tetap di agama itu dan menguntungkan agama kita daripada dia selamat, lebih penting mana coba? Nah, jadi lebih penting keselamatan orang lagi guys ya dibandingkan tetap membiarkan itu. Jadi banyak contohnya, seperti contoh yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Rasulullah itu selalu berusaha agar orang itu masuk Islam dengan dakwah-dakwah, ya kan? Kalau Rasulullah itu bersifatnya sama seperti tanpa ragi, dia akan membiarkan itu para pemimpin pembesar kafir Quraisy itu tetap di agama kafir Quraisy itu kan. Atau misalnya Yesus lah misalnya. Yesus itu dia tahu betapa beringasnya orang-orang Rabi Yahudi, orang-orang yang ingin menyalib dia. Itu kan beringas guys, haus darah. Bagaimana dia tuh melakukan hal yang buruk kepada Yesus dalam versi Kristen ya. Dalam versi Islam kan dia selamatkan. Itu kan orang-orang yang haus darah, yang orang-orang yang hendak membunuh Yesus kan orang haus darah. Nah, apakah Yesus ingin mereka tetap di agama itu di luar Kristen? Kan tidak. Yesus mengajak mereka gitu. Nah, jadi Yesus ingin orang selamat. Jadi mereka ini tidak mencontoh dari Yesus gitu kan. Nah, jadi lebih penting lagi Nabi Muhammad itu beliau ingin orang selamat. Bagaimana coba Anda bayangkan ya, seorang Umar bin Khattab ya berusaha Nabi bujuk Nabi selamatkan dengan dakwah-dakwahnya. Nabi nggak rela orang-orang kayak, bahkan Nabi berdoa ya, berilah masuk Islam salah satu dari dua Umar, nggak salah ya, saya lupa itu doa beliau. Jadi begitu pentingnya penyelamatan orang ya dibandingkan kepentingan dia tuh menentukan agama kita dengan merusak agama lain gitu. Nah, bahkan bagaimana Nabi itu dengan sabar menyuapi pengemis Yahudi buta di pasar itu ya, tiap hari ya, sampai dia masuk Islam pengemis Yahudi buta ini coba. Padahal dia hanya seorang pengemis guys. Coba apa pengemis Yahudi buta, apa hebatnya? Kita bukan menghina ya, bukan tapi pakai logika aja. Apa hebatnya? Apa untungnya? Apa yang luar biasa dari usaha Nabi membuat seorang pengemis Yahudi buta yang kerap menghinanya ya dengan kata-kata yang kasar ya tiap hari, tapi dia tetap dengan sabar menyuapinya, menyayanginya. Coba nggak ada untungnya orang yang masuk Islam, nggak ada untungnya, udah pengemis buta lagi kan, tapi Nabi ingin menyelamatkan orang ini gitu loh. Maka nggak peduli mau dia tuh tidak ada untungnya bagi Islam, yang penting dia selamat gitu. Makanya keselamatan tuh nomor satu gitu kan. Kalau mereka ini memang, kalau apalagi ini memang ajarannya memang gitulah guys ya. Lebih penting lagi dia orang nggak selamat, lebih penting lagi ego dia gitu kan, melihat dia merasa bahwa Agustan ini sedang memperburuk citra Islam dibandingkan keselamatan Agustan dengan iman dia yang dia percaya bahwa masuk Islam adalah selamat gitu guys. Logip pernah dihalalkan darahnya, terus udah gitu Pak Risuli Lubis metanoia pernah dihalalkan darahnya, kemudian Paul Chang pernah dihalalkan darahnya, dan yang terakhir sampai Andre Tunggal dihalalkan darahnya. Bayangin sampai Andre Tunggal pun dihalalkan darahnya gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa orang masuk Islam itu tidak membuat orang itu lebih baik, malah iya, jadi jangan ambil contoh satu Agustan gitu loh. Ambil contoh lain yang banyak masuk Islam jadi lebih baik gitu kan. Para malah memangnya malah cuma Agustan aja. Ya kan? Emang malah Agustan aja. Ya kan? Nah, jadi guys ya, ini adalah suatu perbandingan yang tidak equal. Jadi satu Agustan tuh jadi kalau anggaplah dia tuh adalah suatu hal yang kesalahan Agustan ini, ya kan, lalu
yang kena getahnya masa sebanyak itu mualaf lainnya gitu yang bebek gitu kan. Jadi ini kan nggak fair gitu. Makanya itulah guys, mereka ini suka apa ya, ngambil satu contoh lalu menyamaratakan semua. Ini kan absurd sekali logikanya gitu kan. Bisa bikin orang seperti itu, dan itu adalah kenyataan. Itu adalah kenyataan, dan Agustan adalah buktinya ya. Oke, jadi Agustan ini hanya ngomong-ngomong saja, tidak pernah ada prakteknya gitu kan. Nggak pernah ada prakteknya gitu. Jadi haus darah itu kita harus buktikan gitu, harus buktikan dengan ada prakteknya gitu. Kita nggak bisa menuduh orang haus darah kalau dia tuh hanya ngomong-ngomong saja guys. Kayak biasanya kalian gertak sambal, jadi tambah lagi nih kayak nggak pernah jumpa orang yang suka gertak-gertak tapi tidak ada, ibaratnya hanya tong kosong bunyi nyaring gitu kan. Banyak tuh orang-orang di luar sana tuh yang hanya ngomong-ngomong saja bakal gitu, tapi rupanya omong doang gitu kan, nggak dilakukan. Jadi yang kita perlu bukti itulah. Jadi ada orang yang bahkan nggak ngomong tapi tidak melakukan gitu, ya kan. Itu baru haus darah, sesuatu yang memang terbukti dia lakukan. Dia haus darah itu buktikan dengan perbuatannya, bukan dengan kata-kata. Karena kata-kata tuh hanya keluar dari bibir saja gitu guys. Ya, kata-kata tuh keluar dari bibir ya. Jadi ada orang, Anda tahu ya, ada orang seorang pembunuh, Anda coba lihat ya, banyak pembunuh di dunia ini, dia tidak mengatakan bahwa saya adalah pembunuh gitu kan. Saya akan bunuh orang, enggak. Dia bunuh orang tapi dia tidak ngomong guys. Apakah itu bukan haus darah? Haus darah. Jadi nggak mesti orang tuh ngomong apa hal darahnya haus darah, enggak. Ada bukti nggak dia melakukan itu? Menilai ucapannya kan tidak begitu guys. Ya kan, jadi harus lihat orang haus darah itu seperti apa gitu. Kan orang haus darah tuh, jadi kayak ada orang yang ngomong nih, Anda tinggal nggak waktu siapa namanya dulu ada tuh yang mengatakan bahwa dia tuh minta supaya kaya gitu kan. Terus supaya kaya, kalau dia akan kaya dia akan bantu orang gitu. Jadi kan itu hanya kata-kata. Orang nilai kan mungkin dia ini haus kekayaan. Haus sedekah gitu, haus apalah. Ini adalah sesuatu yang dia tuh memang kita ya dilihat orang tuh kata-katanya tuh seakan-akan menjadi suatu hal yang akan terjadi, tapi rupanya setelah dia diberi kekayaan dia malah menjadi nggak bantu orang malah gitu kan. Nah, jadi nggak bisa kita kalau nggak dilakukan ya itu berarti hanya omong doang gitu. Jadi haus darah adalah dibuktikan ketika dia sudah melakukan ya memang menumpahkan darah gitu, baru dikatakan haus darah. Kalau cuma ngomong aja belum bisa disebut sebagai haus darah gitu kan. lebih baik Agustan tetap beragama Islam supaya ya biar saya ada bahan gitu ya, biar untuk kasih lihat ini loh gitu hasilnya kalau masuk Islam. Jadi yang dikasih lihat cuma Agustan gitu. Kenapa nggak yang lain? Kayak Ustazah Irene Handono, kayak Ko Stephen Indrawibowo, kayak Kohani, Ustadz Felix Siau, ya kan? Ustadz Bangun Samudra, siapa lagi? Mau nanya, Ustadz Waloni. Kenapa kayak itu? Ya kan? Kenapa ini coba? Dan ini bukan haus darah, Agustan bukan haus darah. Ya. Haus darah itu dia dibuktikan dengan dia pernah menumpahkan darah. Ya. Karena apalah arti sebuah kata-kata, ya. Banyak orang sana tuh hanya kata sambal, aku bakal begini. Faktanya tidak terjadi. Jadi bahkan ada orang yang tidak ngomong tapi dia melakukan gitu. Jadi haus darah adalah orang yang hobi menumpahkan darah ya, dan itu boleh dibuktikan dengan perbuatan yang telah terjadi, bukan dengan omong doang gitu. Ya kan? Jadi ada orang ya, saya haus informasi gitu. Ya buktikan kalau memang dia haus informasi, dia akan serap semua informasi, dia akan nonton TV, baca berita. Tapi ada orang yang ngomong saya atau ada orang menuduhkan itu orang haus informasi. Lah mana buktinya? Saya adalah orang yang haus informasi. Orang ngira saya haus informasi. Hanya saya ngomong kan, saya tuh haus informasi loh gitu. Tapi nggak dibuktikan. Saya nggak pernah baca koran, nggak pernah baca majalah. Kerja saya apa? Ya nggak pernah cari informasi gitu. Apakah itu bisa dikatakan saya orang yang haus informasi? Kan tidak. Jadi orang tuh akan melihat ya. Kalau saya misalnya sering baca berita, sering nonton berita,
sering nanya saya sini, itu berarti orang akan nilai saya orang yang haus informasi. Nah, orang nggak bisa nilai saya orang yang haus informasi dengan saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang haus informasi, nggak bisa. Mana buktinya gitu kan? Sama kayak Agustan, nggak bisa kita menilai dia itu adalah orang yang haus darah hanya karena kata-katanya, nggak bisa guys. Karena kata-kata itu hanyalah kata-kata. Yang bukti itu kan adalah melalui perbuatan atau tindakan gitu kan. Kalau ngomong doang semua orang juga bisa gitu. Yang kedua, menurut saya sih ya karena tadi itu Agustan bisa membantu saya untuk membuat orang Islam lebih banyak murtad jika dia tetap beragama Islam. Lebih baik dia di situ karena kan ini jahat kan, jahat guys nilainya guys. Jadi bagi dia nggak penting keselamatan Agustan. Jadi Agustan harus dengar ini ya. Bagi orang-orang Kristen ini ya, terutama kayak si Tamparagi itu nggak penting keselamatan Agustan. Karena dia sebagai orang yang beriman di agama Kristen, dia tentunya harus meyakini dan pasti meyakini kalau hanya masuk Kristen lah seorang itu akan selamat dan dia masuk surga. Tapi bagi dia nggak penting keselamatan Agustannya, nggak penting itu. Makanya ini kalau Agustan dengar dia harusnya makin paham nih. Oh ternyata orang Kristen tuh begini. Ya mereka tuh nggak pengen saya selamat gitu kan. Harusnya gitu Agustan tuh kalau dia tahu dia bakal begitu kan harusnya. Dia membantu gitu. Jadi kan saya bisa kasih lihat nih orang Islam jadinya begini nih. Nah, jadi Agustan malah jadikan senjata untuk memurtadkan orang. Karena bayangkan tuh betapa jahatnya orang-orang ini. Menjadikan manusia sama manusia itu sebagai senjata untuk agar orang lain murtad. Anda bayangkan coba tuh. Senjatanya ini gitu loh. Kalau misalnya senjata itu adalah dia menggunakan saudaranya sesama Kristen untuk mendakwakan agamanya supaya orang lain itu murtad, it's okay, masih make sense gitu kan. Tapi dengan cara seperti ini itu tidak make sense guys. Dalam arti ini adalah cara yang jahat gitu kan. Jadi jadi mereka ini memurtadkan orang bukan dengan cara dakwah gitu, tapi dengan cara melipat dari dalam, menggunting dari dalam itu dengan menggunakan Agustan sebagai senjata mereka gitu loh guys. Nah ini betul-betul ajaran yang menurut saya itu bukan ajaran dari agama yang saya yakin, tapi adalah kelakuan umatnya yang jahat sekali menurut saya gitu. Berusaha memurtadkan orang dengan segala macam cara, bahkan menggunakan Agustan untuk memudahkan mereka melakukan itu gitu kan. Tuh banyak bisa bikin orang Islam tuh malah mikir, iya ya, kenapa ya agama Islam seperti itu ya? Seperti kemarin di videonya ya emangnya hanya Agustan. Umat Islam itu cerdas loh guys. Sebanyak itu mualaf ya, dan yang kita alhamdulillah video-video mualaf banyak sekali. Saya bahkan beberapa kali tuh komentari mualaf yang dikomentari oleh yang kasiannya dituduh terus, difitnah sama orang kayak Luis Prasetyo. Dia fitnah terus mualaf juga Tamparagi nih kan. Jadi mualaf dikatakan ini itulah, itu saya bela di video saya. Di sini kita lihat bagaimana mualaf itu baik-baik kan. Banyak kan baik guys, banyak sekali yang baik gitu. Bahkan itu mereka tuh ilmunya bahkan masih kurang gitu. Apalagi kan mereka sudah berilmu, jadi nggak bisa mencomot seorang Ki Agustan untuk mewakili semua mualaf tuh nggak bisa gitu kan. Jadi inilah namanya kalau mereka ini memang ya tidak melihat sesuatu tuh tidak ada ekualitas di dalamnya guys. Mengambil suatu contoh untuk menyamaratakan semuanya gitu kan. Si Pak Eko Kuntadi ya, dia sampai bertanya-tanya kok bisa begitu gitu, apakah agama Islam bisa bikin orang seperti itu gitu kenyataannya gitu ya. Jadi dia di situ lebih baik karena dia bisa kasih lihat kalau agama Islam itu tidak membuat orang lebih baik, dan dia bisa bantu orang murtad dari Islam dengan dia ada di situ daripada dia jadi non Muslim. Oke. Yang ketiga, Agustan akan lebih banyak dapat donasi jika dia tetap beragama Islam. Ya, ini bagus buat dia juga. Nah, ini seperti yang ada di thumbnail ya. Saya ambil itu dari channelnya Hani Kristianto. Nah, ini dia kasih uang ya buat Agustan berobat ya. Jadi ini dia bukan kasih uang supaya Agustan tidak murtad loh ya teman-teman. Dia kasih. Gini loh ya. Namanya orang sakit itu adabnya bagi yang lain itu membantu. Coba. Jadi ini bukan ketika lagi sehat, lagi sakit. Coba lah gitu ya orang ya.
Bagi orang kena musibah pun sempat-sempatnya digoreng gitu kan. Anda bayangkan coba. Seakan-akan ini adalah hal yang hina menerima donasi ketika sakit itu. Kan? Guys ya, orang nggak ada yang mau sakit tuh, nggak ada orang mau sakit tuh, nggak ada satu orang mau sakit. Saya mending nggak sakit dibandingkan saya dikasih donasi, coba. Saya mending sehat dibandingkan saya dikasih donasi. Saya bisa cari uang kok, ya kan? Ya ngapain saya yang hidup dari donasi gitu kan? Ngapain coba? Nggak ada orang itu yang mau sakit demi donasi itu, nggak ada. Jadi ini tanpa lagi ini jahat sekali gitu kan. Orang itu sakit masih juga dibully gitu. Ini parah sekali. Jadi Agustan ini harusnya kalau dia nonton video ini dia harusnya sadar kalau orang Kristen tuh begini sifatnya gitu, lebih buruk daripada apa yang difitnahkannya kepada Agustan. Agustan difitnah sebagai saudara, padahal dia tidak pernah menumpahkan darah orang lain. Jadi mereka jelas-jelas ya dengan tabiat buruknya menggunakan Agustan sebagai alat untuk memurtakan orang itu kan jahat sekali. Terang-terangan lagi makan ngomong di video itu gitu kan. Agustan tuh dijadikan senjata gitu kan untuk memurtakan orang. Ini kan parah sekali guys. Kalau Agustan nonton ini dia semua makin sadar, oh ternyata saya difitnah gitu kan, oh ternyata kelakuan mereka jauh lebih parah gitu kan. Nah gitu guys logikanya. Uang ini supaya Agustan berobat gitu. Nah jadi kan udah ada yang support, bagus gitu, daripada dia nggak di sono ya nggak ada yang support kan, ya teman-teman yang muslim lebih banyak yang support situ, bagus. Nah saya juga nonton ya video ini yang Hani Kristianto ya. Di sini dia bilang untuk dia menghimbau orang-orang Kristen untuk nggak usah datang ke dia gitu, nggak usah datang ke Agustan, nggak usah dijenguk, nggak usah didoain, mereka cukup mereka orang-orang Islam aja. Nah kita harus hargai itu. Jadi teman-teman saya himbau yang mau ke tempat Agustan, mau doain, mau ini mau itu segala macam. Jadi gini loh ya, Agustan kan sekarang kan seorang muslim. Tentu Tuhan yang dia percaya itu adalah Tuhannya namanya Allah ya, bukan Tuhan yang bernama Yesus. Jadi ya yang berlaku tentu gini loh guys ya, ibaratnya gini loh, kita kan punya Tuhan yang berbeda. Islam mau ya menurunkan Allah, atau mereka sebut Allah Bapa, karena mereka menurunkan Yesus. Jadi inilah Tuhan yang berbeda. Bagi kita kan Yesus adalah Nabi. Sehingga berdoa kepada Tuhan yang satu yang percuma kalau dalam agama akidah Muslim. Jadi kita aja ya, kita tuh jangan lagi berdoa kepada Tuhan yang salah dalam akidah Islam. Anda menuhankan Tuhan itu saja sudah tidak ada gunanya, tidak ada. Jadi amalan itu seperti debu yang tiup angin, nggak dianggap guys. Gitu. Jadi makanya ya nggak ada gunanya gitu dalam akidah seorang Muslim, nggak ada gunanya orang-orang non Muslim mendoakan Agustan karena mereka berdoanya kepada Tuhannya, bukannya Tuhannya Agustan. Bukannya Tuhan yang yang benar dalam akidah Islam gitu. Jadi bisa dikatakan percuma guys gitu. Jadi ini sesuatu yang sesuatu tuh yang beda akidah tuh percuma kalau didoakan gitu. Jadi cukuplah orang-orang yang sama imannya gitu, karena Tuhannya sama. Jadi ketika Agustan ini berdoa minta sembuh pasti kepada Allah bukan pada Yesus kan. Nah dibantu sama teman-temannya. Jadi menuju ke Tuhan yang satu itu yang diyakini bersama gitu guys, memintanya. Sama kayak misalnya dalam dalam suatu daerah kita meyakini bahwa ada penguasa satu. Kita meyakinnya penguasanya si A. Lalu kita tentu mintanya kepada si A. Lalu dibantu oleh teman-teman ke si A juga. Lalu ternyata teman-teman untuk mencoba membantu ke si B, itu kan nyambung guys. Kita meyakini si B ini bukan penguasa daerah ini, cuma ngomong ke dia karena dia bukan penguasa, yang dia menguasai daerah ini adalah si A. Makanya ketika orang-orang bantu nanti saya ngomong saya minta bantu minta kepada si B deh, ya ngapain juga bro, saya nggak meyakini B itu bisa mengabulkannya atau berkuasa atas itu. Yang saya yakini berkuasa adalah A. Sama kayak gitu guys, kita meyakini Tuhan itu adalah Allah bukan Yesus, sehingga percuma doa kepada Yesus untuk saya percuma, Anda capek-capek saja gitu, karena saya tidak meyakininya gitu kan. Nah makanya biar sedikit tapi memang tepat sasaran ya, tepat sasaran. Jadi memang kepada Tuhan yang saya yakini gitu kan, yang yakini bagus cukup sudah. Nah jadi kalau Anda mau doain juga kita yakini tidak akan sampai, karena ada doa kepada Tuhan yang kita yakini
sebagai Tuhan itu guys. Ya tidak usah, sekarang sudah tidak perlu karena sudah ditangani oleh mereka, dan kita berharap dengan ditangani mereka jangan sampai Agustan murtad ya. Kita berharap seperti lebih baik Agustan tidak murtad. Pertama bahaya kalau dia keluar, yang kedua memang jauh lebih bagus kalau dia tidak murtad. Oke, mungkin seperti itu aja video kali ini. Sekian video kali ini. Itu sebenarnya praktek murtad dibunuh guys ya, dalam hadis itu tidak terjadi lagi. Bahkan dulu ya dicontohkan oleh sahabat Umar ya, kalau saya pernah baca itu ya, Umar dan satu orang sahabat lainnya itu ketika ada orang murtad itu tidak dibunuh guys, tapi dipenjara sambil dikasih konseling gitu. Kenapa murtad? Di mana salahnya? Ini nggak dibunuh gitu. Dan kalau kita ingat ya, kita Indonesia adalah memakai bukan hukum Islam. Bahkan di Aceh aja yang se-Islam itu tidak ada orang dibunuh karena dia murtad, nggak ada guys. Jadi kita kan bernegara Indonesia ini sudah ada kesepakatan. Nah kita diajarkan dari Islam tuh kalau kita sudah menyepakati sama kita boleh kita langgar gitu. Selama pemimpinnya ini tidak melarang kita untuk ibadah, tidak melarang kita untuk sholat, tidak melarang kita untuk puasa, ya kita kita jangan melawan pemerintahan ini gitu guys. Melawan dalam artian bukan nggak boleh kritik sama demo, tetap kritikan demo, tapi melawan dalam artian angkat senjata nggak boleh. Ya, melawan kehendak kita kudeta atau bully kan nggak boleh gitu. Gak harus dengan cara-cara yang konstitusional ya, dari undang-undang gitu kan. Jadi apalagi masalah bunuh-membunuh gitu kan. Kalau ini merupakan suatu hal yang dan ini pun ada sedang pendapat ya dan para ulama gitu. Jadi kalau ini memang menjadi kesepakatan bersama ulama ya, tentu akan banyak tuh artis yang murtad tuh kan. Tentu ulama itu akan jadi orang pertama yang mengeluarkan fatwa bahwa si Anu harus dibunuh kan, tidak ada begitu guys. Apalagi lama-lama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi maka harus dipahami ya. Konteksnya harus dipahami. Jadi sebenarnya ya Muslim yang dibunuh karena murtad itu adalah Muslim yang memerangi Islam. Jadi dia tuh murtad untuk menghancurkan Islam itu, paham ya? Murtad untuk menghancurkan Islam dia apalagi kan kasusnya adalah dia tuh sebelumnya adalah bukan Muslim, dia masuk Islam lalu keluar lagi kembali ke agama Muslimnya. Nah tentu jadi kalau kita nilai itu sama seperti kelakuannya mata-mata. Anda tahu mata-mata ya. Jadi kalau Anda ngerti ya, mata-mata itulah orang yang berpura-pura. Contoh kalau ada sering main game ya, contoh game mobile aja guys. Anda tahu nggak? Itu mata-mata itu dibully loh. Orang yang lagi mata-mata itu dibully. Belum pasti dia mata-mata lagi, pasti mata-matanya dibully. Coba mainkan ya. Saya aja pernah itu mata-mata di game kayak mobile atau game lainnya. Coba mainkan ya. Saya itu kan di klan atau di suatu grup itu kan saya merasa kurang kerasan. Kenapa? Pertama karena membernya sedikit, jadi saya susah untuk berkembang, sehingga saya tuh pengen pindah klan gitu ya kan. Lalu saya itu masuk ke klan itu, lalu saya melihat klan ini rupanya mundur, banyak yang keluar anggotanya, sehingga dia sepi dia kan, maka tuh susah untuk berkembang. Lalu saya pindah lagi. Jadi orang yang saya pindah-pindah itu ya, tanpa mengerti kenapa saya pindah, itu mereka mengira saya mata-mata. Jadi saya tuh kayak dikira orang yang sengaja untuk pindah-pindah itu biar dapat informasi dari itu untuk saya gunakan sebagai senjata untuk menyerang mereka gitu guys. Nah, jadi makanya dulu tuh ada kenapa orang yang murtad tuh dilakukan seperti itu, dihukum seperti itu, karena itu dia menjadikan sebagai dicurigai terbukti dia tuh memang melakukan aksi mata-mata gitu guys. Jadi memang sengaja dari agama sunya ya, itu masuk Islam tuh hanya untuk memata-matai atau ya semacam mengolah informasi tentang Islam, lalu dia sengaja lagi untuk muter lagi, ada kepentingan itu untuk bisa dari setelah dia tuh tahu tentang Islam itu guys, tentang semacam ya kalau kita lihat itu ya seperti itulah. Masa tuh tahu dia ternyata karena ketika dia masuk Islam tentu dia kan tahu banyak hal gitu kan. Dia akan terutama yang paling parahnya adalah dia tuh tentu
bergaul dengan ulama-ulama gitu, sehingga dia menjadikan itu sebagai senjata, ya kan. Bagaimana misalnya strategi dakwah, dia akan beberkan itu semua gitu kan. Bagaimana kayak dulu ya, atau pagi dulu ya, dulu tuh ketika zaman Nabi itu kan adalah zaman perang waktu itu adalah perang besar ya, bagaimana saling mencaplok itu antara ya apa namanya Romawi, kerajaan Romawi dan kerajaan Persia, sehingga Nabi mau nggak mau harus survive kan, makanya sebelum diserang dia menyerang duluan gitu. Karena memang waktu itu kerajaan Persia dan Romawi memang gencar menyerang wilayah-wilayah sekitar yang termasuk wilayah Muslim, makanya mereka tuh harus fight back gitu kan. Nah, itu kan ada orang-orang yang memang sengaja dikirim untuk mata-mata, bahkan demi itu kan mereka tuh ya memang sengaja masuk Islam ya, berpura-pura masuk Islam gitu kan. Memang itu adalah niatnya adalah memang punya niat jahat terhadap Islam gitu, sehingga dia tuh mualafnya itu adalah pura-pura lalu dia murtad lagi. Nah, beda dengan orang yang murtad itu bukan karena ada tujuan tertentu di balik itu, guys. Ya, dia mualaf itu memang sengaja untuk mengorek informasi apapun yang menjadi apa ya suatu hal yang dianggap itu adalah untuk cara penyelesaian Islam, lalu dia murtad agar dia bisa pakai itu strategi itu untuk menghancurkan Islam, guys. Nah, itu baru yang kena aturan seperti itu gitu kan. Karena kalau itu disepakati semua ulama, ini sekarang udah banyak orang murtad yang dihukumati gitu kan. Nah, jadi itu harus dipahami ya. Jadi nggak ada alasan Agustan itu takut untuk murtad, nggak ada alasannya gitu. Justru yang ditakutkan Agustan ketika dia murtad adalah dia akan masuk neraka kekal, guys. Nah, itu kita wanti-wanti. Karena kita sayang sama Agustan, kita sayang bukan hanya Agustan ya, kita sayang semua kepada seluruh manusia. Kita pengen mereka semua itu masuk Islam, pengen kita, ya kan? Karena apa namanya kita pengen hidayah Allah itu sampai ke mereka. Tapi gimana lagi, Allah yang punya hidayah gitu. Yang penting kita tidak seperti Tampar Gini yang niat itu sangat jahat sekali, guys, menggunakan Agustan sebagai senjata agar orang mudah murtad gitu. Nah, jadi di sini jadi secara nggak sadar ya, betul kata Allah di Quran itu betul bahwa sesekali orang Yahudi Nasrani itu tidak akan suka kalian tuh ikut agama kalian, akan suka, dia akan berusaha bawa kalian ke agama dia dengan cara memurtadkan orang melalui cara-cara licik seperti ini, guys. Dan ini sebenarnya Allah di melalui video ini Allah buka rasa yang kita belum ketahui ini jadi tahu gitu kan. Oh, ternyata begini taktik mereka rupanya. Jadi mereka tuh menggunakan orang-orang kayak Agustan ini sebagai senjata, mereka tuh lebih memudahkan orang murtad gitu. Ya karena itu poinnya, guys. Jadi ini menjadi bukti video ini bahwa itulah strategi liciknya. Jadi harusnya kan itu kan strategi rahasia gitu kan, harusnya dia simpan baik-baik gitu, ini malah dibeberkannya gitu kan. Ini absurd ya, guys. Jadi strategi mereka itu malah mereka beberkan, harusnya kan ini kan rahasia gitu. Jadi alhamdulillah kita semuanya tahu gitu kan. Jadi makanya mendengar ada ya yang mana dikatakan bahwa mereka membuat makar, Allah balas makar mereka, karena Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Berarti mereka tuh merancang tipu daya melalui Agustan ini, ya kan. Mereka memaafkan Agustan ya, lalu Allah bongkar itu semua melalui mulut mereka sendiri ya. Jadi kalau tanpa lagi ngomong mungkin kita belum ngeh gitu kan, tapi setelah ngomong kita nggak, oh ternyata begini cara mereka untuk memurtadkan orang, sengaja memelihara orang-orang kayak Agustan ini gitu kan. Jika dia senjata, kalau kita tidak, kita pengen namakan Agustan gitu kan. Jadi kita memang pengen dia murtad. Tapi kalau ada murtad, udah apa lagi? Itu hidayah dari Allah semuanya. Kita nggak bisa apa-apa, guys. Nah, tapi kita nggak ada seperti Tampar lagi nih. Oh, nanti biarkan dia murtad, nanti biar dikisah itu dia kan masih begini. Biar dikisah itu kita nggak ada gitu, guys. Kita nggak mau terjadi. Kita bahkan mau itu selamat. Jadi keselamatan manusia adalah nomor satu. Kita nggak pengen ada manusia yang masuk neraka. Itu lebih penting dibandingkan manusia itu dijadikan senjata untuk menyerang agama orang lain. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.